Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada pada saat ini. Kita jumpa lagi dalam saat teduh kita, dalam penyembahan kita kepada Tuhan, di dalam perenungan kita tentang firman Tuhan. Untuk itu marilah kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang mengasihi kehidupan kami, yang senantiasa memberikan kemurahan-Mu kepada kami. Kami bersyukur untuk kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami merasa bahwa tangan pengasihan Tuhanlah yang selalu menyertai kami, dan karena Tuhanlah, maka kami ada sebagaimana adanya kami sampai pada saat ini. Kami mohon ya Tuhan, Engkau membersihkan, menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, dan kami juga yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan bertemu dalam ucapan bahagia dari khotbah Yesus di atas bukit, ucapan bahagia yang kelima, yang terambil dari kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-7, demikian bunyinya. Matius 5 ayat 7 demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau kita renungkan, kalau kita perhatikan dari ayat ini, dia katakan bahwa bahagia itu jikalau kita murah hati. Bahagia itu kalau kita murah hati. Murah hati adalah satu karakter ilahi yang Dia berikan untuk kita. Murah hati adalah karakter yang datangnya dari Tuhan, yang Dia berikan untuk kita boleh melakukan, berbuat kebaikan yang terbaik di dalam hidup kita. Murah hati bisa kita lihat dalam wujud suka atau mudah ya. Mudah. Orang yang murah hati itu mudah memberi, suka memberi. Orang yang murah hati itu tidak pelit, baik untuk dirinya maupun untuk sesamanya. Dan orang yang murah hati itu penyayang. Dia menyayangi, dia penyayang. Jadi untuk menyampaikan rasa sayang tentu diawali dengan kepekaan. Dia peka terhadap orang yang ada di sekitarnya, sehingga dengan hati yang tulus ia memberikan kasih sayangnya. Dan orang yang murah hati itu kelihatan dari sifatnya atau yang dia lakukan sebagai orang yang pengasih. Dia mengasihi. Dan orang yang murah hati itu suka menolong. Orang yang murah hati itu adalah orang yang baik hatinya. Jadi dari ini kita boleh nyatakan bahwa sebenarnya orang yang murah hati itu adalah orang-orang yang sudah memahami tentang kemurahan hati Yesus. Orang yang murah hati itu adalah orang-orang yang sudah merasakan kemurahan hati Tuhan di dalam hidupnya. Ketika orang hidup dalam kemurahan hati, maka orang itu tidak akan tetap dalam kemurahan hati itu. Tapi orang yang hidup dalam kemurahan hati, maka kemurahan-kemurahan berikutnya akan nyata dalam kehidupannya. Artinya bahwa orang yang murah hati, maka dalam hidupnya dia akan menjadi orang yang murah rezeki. Orang yang murah hati, dia akan murah bahagia. Orang yang murah hati akan murah tersenyum. Orang yang murah hati akan menjadi orang yang murah mengampuni. Orang yang murah hati juga akan menjadi orang yang murah bersahabat dengan siapa saja. Karena kemurahan hatinya membuat banyak hal yang mudah dipermudahkan di dalam kehidupannya. Jadi artinya bahwa karakter atau sifat yang ada dalam diri kita, sifat ilahi kemurahan hati yang ada dalam diri kita ini, kalau kita kembangkan, kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata
tidak sia-sia. Karena dengan kemurahan hati itu, maka kita akan menjadi orang yang memiliki kemurahan-kemurahan yang kita butuhkan untuk kita bisa membawakan, menampilkan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana tidak bahagia orang yang murah hati? Karena ketika dia menjadi orang yang murah hati, dia sudah menjadi orang yang murah rezeki, menjadi orang yang murah bahagia. Dia akan bahagia karena dia murah hati. Karena hasil dari kemurahan hatinya akan membuat dia selalu merasakan kebahagiaan itu. Bahagia itu sudah menjadi miliknya. Bahagia itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Orang yang murah hati dalam perjalanan kehidupannya, dia juga akan mampu mengampuni, tersenyum, bersahabat, sehingga dia boleh kaya. Bukan karena materi, tapi dia kaya kebaikan dalam kehidupnya. Kenapa? Apa sebabnya mereka mendapatkan itu? Karena orang yang murah hati, mereka beroleh kemurahan dari Allah. Kemurahan dari Allah itu yang mengendalikan hidupnya, yang menuntun, yang mengatur, sehingga membawa dia kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang selalu diperhatikan oleh Tuhan, yang Tuhan sudah berikan kemurahan kepada kita semua pada saat ini, marilah kita bermurah hati. Karena kita sudah beroleh kemurahan dari Tuhan kita, pemilik kehidupan kita, pencipta kita. Oleh karena itu bermurah hatilah kita kepada sesama kita. Terkhusus pada saat ini ketika kita dilanda. Lebih kurang 4 bulan lamanya Indonesia sudah dilanda COVID-19. Tentu banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan perhatian kita, membutuhkan kemurahan hati kita. Bisa kita berikan. Mungkin kita bisa berikan dari apa yang ada pada kita. Bisa kita berbagi dari apa yang kita miliki. Mungkin kita punya sesuatu yang bisa kita bagikan. Atau kita bisa punya hati untuk memperhatikan mereka. Atau kita bisa punya hati untuk menghibur mereka. Kita bisa berbagi. Atau kita punya pengetahuan yang bisa kita bagikan kepada mereka. Sehingga apa yang menjadi kesulitan mereka, kita boleh memberikannya. Sehingga dan melalui itu, kita akan bisa berguna bagi sesama kita. Kemurahan hati kita ternyata membuat kita berguna bagi orang lain. Sebelum kita memberikan kemurahan hati kita kepada orang lain, tentu Tuhan sudah memberikannya terlebih dahulu kepada kita. Oleh karena itu jangan sangsi, jangan khawatir, jangan takut untuk bermurah hati kepada sesama kita. Karena setiap orang yang bermurah hati, maka Tuhan juga akan bermurah hati kepadanya. Sama halnya seperti ketika kita mau memperhatikan orang lain, maka Tuhan juga akan memperhatikan kita. Jika kita menyayangi orang lain, maka Tuhan juga pasti akan menyayangi kita. Maka kalau kita lakukan seperti itu, tidak seberapa yang kita berikan kepada orang lain, lebih banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu marilah kita pakaikan hidup kita, kita berguna bagi sesama kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Teresia, salah satu penyakit terbesar dalam kehidupan manusia adalah tidak berguna bagi sesamanya. Oleh karena itu melalui firman ini kita diajak, marilah kita wujudkan kemurahan hati kita dalam wujud kita berguna bagi orang lain. Sesuai dengan talenta, sesuai dengan apa yang kita miliki. Sehingga melalui itu maka semakin nyatalah kemurahan hati Tuhan ada dalam diri kita. Berbahagialah hidup kita semua. Biarlah melalui firman yang sudah kita dengarkan ini membawa kita untuk memotivasi diri kita semakin lagi bermurah hati. Karena orang yang murah hatilah mendapat kemurahan daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan.
yang mengajak kami untuk boleh bermurah hati. Karena Tuhan katakan, berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan mendapatkan kemurahan dari Tuhan, Sang Pemilik kemurahan itu. Tolong kami dan mampukan kami ya Tuhan, untuk boleh bermurah hati di dalam kehidupan kami. Kami boleh berbagi apa yang kami punya. Kami boleh memberikan hati kami, waktu kami, pikiran kami, bagi sesama kami yang membutuhkan. Karena sebelum kami memberikannya, Tuhan sudah memberikannya terlebih dahulu kepada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh mempergunakan pemberian-Mu, sehingga hidup kami berguna bagi sesama kami. Sehingga hidup kami tidak sia-sia. Tolong kami ya Tuhan untuk menerima panggilan ini dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya. Biarlah setiap orang yang membutuhkan kemurahan hati kami dalam bentuk apapun itu yang ada di sekitar kami sudah siap untuk berguna bagi mereka. Inilah doa kami sampaikan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, sebagai sumber kemurahan hati di dalam hidup kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka kami juga tetap menginformasikan bagi siapapun yang ingin berbagi perasaan, berbagi cerita, jikalau punya pergumulan, punya beban, kami siap untuk menerima, kami siap untuk mendengarkannya. Kami berikan waktu dan hati kami untuk saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk itu bisa menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp nomor 0813755230001. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.